Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasir Maulana SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa manajemen 10 beserta AL Haidar. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang telah kami buat mengenai Bubble Waffles. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Angga Kurnia Saputra, Fitria Cindy Dewanti, dan juga Muhammad Ali Ridho. Next. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Bubble Waffle adalah bisnis camilan yang menawarkan waffle khas Hong Kong dengan bentuk unik dan tekstur berbeda, yaitu renyah di luar dan lembut di dalam. Produk Bubble Waffle kami hadir dalam berbagai varian rasa dan topping yang menarik, baik manis maupun gurih, sehingga cocok untuk berbagai selera. Berfokus pada kualitas, inovasi, dan pengalaman pelanggan, kami menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi untuk menciptakan cita rasa yang lezat dan memuaskan. Next. Visi dan misi yang telah kami buat yaitu visi menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati camilan inovatif yang lezat, unik, dan berkualitas tinggi, serta menjadi pemimpin di industri makanan kreatif yang selalu mengikuti tren dan kebutuhan konsumen. Untuk misinya, yang pertama, menyediakan bubble waffle yang lezat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi dan selalu menjaga kebersihan serta keamanan produk. 2. Terus mengembangkan variasi rasa dan penyajian bubble waffle yang menarik, mengikuti tren dan selera pasar. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan menyenangkan agar pelanggan merasa nyaman dan puas. 4. Menawarkan harga yang bersaing sehingga bubble waffle dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. 5. Menggunakan kemasan ramah lingkungan dan berusaha mengurangi limbah dalam proses produksi. 6. Mengembangkan jaringan cabang dari sistem kemitraan agar lebih banyak pelanggan dapat menikmati produk kami. Next. Untuk struktur organisasinya yaitu saya sebagai pemilik, Ali sebagai produksi dan pemasaran. Untuk yang terakhir yaitu Fitria sebagai dalam keuangan. Nah, yang pertama ada aspek pemasaran. Untuk yang pertama, target market. Mahasiswa, remaja, dan anak muda, keluarga yang mencari camilan, pekerja kantoran, dan semua pengguna internet tergabung dalam sosial media. Untuk yang kedua, jenis usaha bubble waffle dengan berbagai topping sesuai keinginan pelanggan. 3. Harga. Bubble waffle dimulai dengan kisaran harga 25.000 sampai 30.000 sesuai dengan topping yang dipilih. Untuk lokasinya dekat area kampus Universitas Kuningan dan menggunakan platform layanan pesan antar dan juga pop-up store dari berbagai event. Untuk yang terakhir yaitu pemasarannya melalui media sosial, promo pembukaan, kemitraan dengan influencer lokal, dan adanya program loyalitas. Nah, ini bisnis model kanvas yang telah kami buat. Yang pertama yaitu customer segment, anak muda dan remaja, keluarga dengan adanya anak kecil. 3. Pencinta makanan manis dan cinta dessert.
Yang keempat, pelanggan yang sering menggunakan layanan pengiriman makanan. Yang kedua, customer relationship. Self service. Yang kedua, loyalty program. Yang ketiga, keterlibatan. Yang keempat, personal experience. Yang selanjutnya yaitu channel. Satu, outlet fisik atau offline store atau juga pop-up store. Yang kedua, pesanan online bisa melalui GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Ketiga, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu value proposition. Di sini kami menyediakan produk yang unik dan menarik secara visual, rasa yang beragam, pilihan topping yang sehat, pengalaman kuliner interaktif dan juga praktis. Yang selanjutnya yaitu revenue stream, bisa didapatkan melalui penjualan langsung, penjualan online, kolaborasi dengan pihak lain, dan juga produknya premium. Untuk yang selanjutnya yaitu key activities, produksi dan penyajian waffle. Yang kedua, pemasaran dan promosi. Yang ketiga, pengelolaan pesanan. Dan yang terakhir, inovasi produk. Selanjutnya, key resource. Satu, bahan baku dan peralatan dapur. Dua, lokasi dan booth. Tiga, tim karyawan. Empat, brand dan marketing. Selanjutnya, key partners. Satu, pemasok dari bahan baku. Dua, platform delivery. Tiga, influencer dan brand ambassador. Empat, event organizer. Nah, yang selanjutnya yaitu cost structure atau biaya yang dibutuhkan. Yang pertama itu untuk bahan baku. Kedua, peralatan dan infrastruktur. Yang ketiga, biaya operasional. Keempat, biaya pemasaran dan promosi. Dan yang terakhir, inovasi dan pengembangan produk. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ali Ridlo. Baik, terima kasih MC yang telah memberikan waktu pada saya untuk menjelaskan. Yang pertama, analisis SWOT produk bubble waffle. Yang pertama ada strength. Yang pertama, unik dan menarik bentuk bubble waffle yang unik dan menarik perhatian konsumen. Kemudian ada fleksibel dan beragam. Bubble waffle dapat dikombinasikan dengan berbagai topping sehingga dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Nomor 3, di Kuningan khususnya masih belum ada pesaing bisnis yang serupa di bubble waffle ini. Kemudian yang keempat, potensi tinggi untuk inovasi bubble waffle dapat divariasikan dengan berbagai rasa, bentuk, bahan, dan membuka peluang untuk menciptakan produk baru. Kemudian ada weakness. Nah, weakness ini yang pertama umur simpan yang pendek. Bubble waffle memiliki umur simpan yang pendek sehingga sulit untuk dijual dan dalam bentuk siap saji. Yang kedua, proses pembuatan relatif rumit. Proses pembuatan bubble waffle memerlukan peralatan khusus atau mesin khusus dan keterampilan tertentu. Untuk yang ketiga, relatif harga mahal. Biaya bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat bubble waffle relatif mahal. Yang keempat, keterbatasan varian rasa. Meskipun fleksibel, bubble waffle masih terbilang variasi bubble waffle masih terbatas dibandingkan dengan makanan penutup lainnya. Kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tren makanan sehat bubble waffle dapat diadaptasikan dengan bahan-bahan sehat. Yang kedua, peningkatan minat terhadap kuliner internasional. Bubble waffle merupakan
makanan penutup yang berasal dari Hong Kong sehingga dapat menarik minat konsumen. Yang ketiga, pengembangan model bisnis. Bubble waffle dapat dijual melalui berbagai model bisnis seperti kios, restoran, ataupun layanan pesan antar. Kerjasama yang keempat ada kerjasama dengan brand lain. Kemudian ada threat atau ancaman. Yang pertama itu persaingan tinggi. Terdapat banyak makanan penutup yang lain yang tersedia di pasaran seperti crepes ataupun waffle yang biasa dan berbagai makanan penutup lainnya. Kemudian ada yang kedua, perubahan tren konsumen. Tren makanan dan minuman terus berubah sehingga bubble waffle harus terus berinovasi dengan tetap menarik hingga minat konsumen dapat masih tinggi. Yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi harga jual bubble waffle dan mempengaruhi profitabilitas bisnis. Yang keempat, regulasi keamanan pangan. Peraturan keamanan pangan yang ketat dapat meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Yang pertama usia untuk bubble waffle yaitu remaja dan dewasa, umur 15 tahun sampai 25 tahun, kemudian dewasa 25 tahun sampai 45 tahun, kemudian lansia pun masih masuk dalam segmentasi bubble waffle di atas 45 tahun. Kemudian pekerjaan, segmentasi pekerjaan. Itu mahasiswa menawarkan promo khusus untuk mahasiswa, kemudian karyawan menawarkan bubble waffle sebagai pilihan camilan yang sehat. Kemudian tiga, ada geografis. Membuka kios atau stand di lokasi yang ramai dan strategis, seperti pusat perbelanjaan, kampus, ataupun area kuliner. Yang keempat, gaya hidup modern. Menawarkan bubble waffle yang dengan konsep yang unik dan instagramable. Terus kemudian gaya hidup sehat, menawarkan bubble waffle dengan bahan-bahan sehat dan rendah kalori. Kemudian di sini ada variable cost. Variable cost di sini itu terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk setiap satu bulannya. Ada tepung terigu, baking powder, tepung tapioka, telur, gula putih, susu cair, margarin, esen vanila, topping keju, topping coklat, matcha, dan vanila, es krim, dan lainnya kayak gitu. Sekian yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Fitriani. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai rencana keuangan pada bisnis bubble waffle ini. Selanjutnya yaitu ada fixed cost, di mana fixed cost ini di antaranya yaitu biaya investasi dan biaya tetap per bulan. Di sini ada biaya investasi yaitu mesin bubble waffle, furnitur, banner, peralatan tambahan, tanah, dan bangunan. Dan totalnya yaitu 287.500.000. Next. Selanjutnya di sini ada biaya tetap per bulan. Di antaranya yaitu listrik, air, kemasan, tenaga kerja, dan promosi, sehingga totalnya yaitu 8.400.000. Jadi untuk fixed cost ini yaitu biaya investasi ditambah biaya tetap per bulan, dan totalnya yaitu 309.225.000. Next. Di sini ada rencana produksi. Jadi kami akan memproduksi jenis makanan bubble waffle.
Dan untuk jumlah produksi perharinya yaitu 50 pieces, dan untuk 26 hari atau per bulannya yaitu 1.300 pieces. Next. Di sini ada rencana pemasaran. Di antaranya yaitu biaya total. Biaya total ini yaitu penjumlahan dari variabel cost dengan biaya tetap per bulan. Variabel cost-nya itu 13.325.000 dan untuk biaya tetap per bulannya yaitu 8.400.000. Jadi totalnya yaitu 21.725.000. Nah, untuk biaya per unitnya yaitu total biaya produksi dalam 1 bulan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan per bulannya. Jadi untuk biaya per unitnya yaitu Rp16.711. Dan rencananya kita akan menjual dengan harga Rp25.000 per bungkusnya. Next. Di sini ada BEP produksi, yaitu total dari produk selama 1 bulan dibagi dengan harga per bungkusnya. Jadi BEP produksi di sini yaitu 869 pieces. Next. Nah, di sini ada pendapatan dan keuntungan. Untuk pendapatan sendiri yaitu bubble waffle yang terjual dikali dengan harga jual. Nah, untuk bubble yang terjual dalam 1 bulan yaitu 1.300 dikali dengan harga jualnya yaitu 25.000. Jadi untuk pendapatannya yaitu 32.500.000. Selanjutnya yaitu keuntungan. Keuntungan di sini yaitu pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi selama 1 bulannya. Jadi keuntungannya yaitu 10.775.000. Next. Di sini ada payback period. Payback period sama dengan BEP produksi dibagi dengan penjualan perharinya. Karena BEP produksi di sini yaitu 869 pieces dan untuk penjualan perharinya 50 pieces. Jadi untuk payback period di sini yaitu 17 hari. Jadi untuk modal akan kembali dalam jangka waktu 17 hari dengan penjualan 50 pieces bubble waffle per harinya. Dan untuk pengembalian modal yaitu biaya investasi ditambah dengan total biaya dibagi dengan laba usaha atau keuntungan. Untuk total pengembalian modal yaitu 29 bulan. Jadi modal keseluruhan akan kembali dalam jangka waktu 29 bulan dengan laba usaha sebesar 10.775.000 per bulannya. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman manajemen 10 dan AL Haidar. Dipersilakan.
Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin langsung saja ya ke kesimpulannya. Untuk kesimpulannya yaitu, mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang matang. Usaha yang didirikan diharapkan tidak berdiri pada saat itu saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Bubble Waffle adalah produk makanan yang kami usulkan atas dasar kepedulian kami terhadap makanan sehat bagi masyarakat. Usaha ini diharapkan dapat membawa dampak yang baik bagi berbagai pihak. Keberhasilan suatu usaha tidak luput dari implementasi strategi-strategi yang telah kami susun. Untuk itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi tercapainya tujuan dan usaha kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.